ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan pada kesempatan malam hari ini kita akan teruskan surat Al-Qasas kita malam ini ayat 51 sampai 60. 51 sampai 60. Dan nanti insya Allah di akhir pertemuan kita akan doakan sahabat kita, jemaah kita, ada 2 orang yang sakit. Yang pertama sahabat kita, jemaah tetap kita dari Singapura, Ibu Nur Afiza binti Baba. Semoga Allah berikan kesembuhan yang sempurna kepadanya. Dan juga yang kedua, serta tetap kita juga, yaitu Bapak Saniman Notowerdoyo. Pak Saniman ini aktif ikut di tadabur kita, ada acara-acara juga selalu ikut, dan orangnya cukup selalu laki karena jarang ikut acara kita, tidak dapat voucher, apa itu namanya itu, hadiah prize ya. Dan kebetulan beliau sekarang lagi berbaring sakit, kita juga nanti doakan semoga Allah berikan juga kesembuhan yang sempurna. Karena Ustadz kita sudah ada salah satunya, itu Ustadz Wahyudin. Mari kita masuk ke screen dan mempersilahkan dengan segala hormat kepada Ustadz Wahyudin Wahid untuk memimpin, memandu kita membaca surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayatnya 51 sampai 60. Kepada Ustadz Wahyudin kita persilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة
ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وكنا وما كان ربك مهلك القرى حتى
يبعث في أمها رسولا وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة وزينتها وما عند الله خير وأبقى وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفلا تعقلون صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم اللهم صل وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan dan haturkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ustadz kita, Ustadz Wahyuddin Wahid, yang telah memandu kita, membimbing kita membaca Al-Quran. Semoga Allah SWT menjadikan huruf-huruf dan ayat-ayat yang dibacanya menjadi wasilah baginya untuk dapatkan nanti syafaat di yaumil akhirah. Begitu juga Bapak Ibu sekalian yang telah membaca Al-Quran, semoga Allah menjadikan ini sebagai tabarruk dan wasilah agar Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, kehidupan lahir dan batin kepada Bapak Ibu semuanya beserta keluarganya. Kita teruskan surat Al-Qasas kita. Seperti biasa kita dengarkan dulu 1-2 ayat pertama dari surat Al-Qasas ini, baru kita teruskan ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Po 2 harokat, sin 6. Di antara sin dan mim ada dengung. Kemudian mim 6. Posim mim. Tilka ayatul kitab
فرعون بالحق لقوم يؤمنون. Terakhir kemarin kita sudah sampai di ayat 50. Sebelum kita teruskan, inilah surat Al-Qasas, surat yang ke-28, artinya kisah-kisah, turun di Mekah dan karenanya disebut dengan Makkiyah. Turun di Mekah tidak berarti bahwa seluruhnya turun di Mekah. Ada memang semua satu surat turun di Mekah, semua satu surat turun di Madinah, tapi banyak juga surat yang di dalamnya ada sebagian di Mekah, sebagian di Madinah. Disebut Mekah atau Makkiyah apabila mayoritas yang turun di Mekah, dan disebut Madaniyah atau Madinah disebut apabila mayoritas turun di Madinah, kalau itu bercampur. Kita kemarin sudah sampai di ilustrasi seperti ini, yaitu bahwa kita punya hawa nafsu yang selalu merasa diri kita besar, dan itu termasuk bahkan agama juga ditunggangi. Jadi kita merasa besar dalam beragama misalnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ilam yastajibu laka. Jadi ini adalah kelanjutan kemarin dari ayat sebelumnya. Yang mereka tidak percaya kepada Al-Quran, maka Nabi mengatakan, buatlah petunjuk yang lebih baik daripada Taurat dan Al-Quran. Jadi kemarin kita bicara Taurat dan Al-Quran. Kalau kalian bisa membuat kitab suci yang lebih baik daripada Taurat dan Al-Quran, saya, kata Nabi, akan mengikuti petunjuk itu. Kemudian, fa'ilam yastajibu lakah. Kalau mereka tidak menerima permintaan kamu Muhammad, yaitu membuat kitab suci tandingan yang lebih baik daripada Taurat dan Injil, fa'lam, maka ketahuilah, annama, bahwasanya yattabi'una ahwa'ahum, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dari sini kita tahu bahwa yang namanya Al-Quran itu tidak sejalan dengan hawa nafsu kita, atau bukan dibuat oleh orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Jadi kalau kita ingin memahami Al-Quran dengan benar, tindakan kita yang paling penting adalah mengeliminir, mereduksi, mengurangi pengaruh hawa nafsu di dalam diri atau jiwa kita. Semakin besar pengaruh hawa nafsu, semakin terhijab kita dari cahaya kebenaran Al-Quran. Dalam surat An-Najm dikatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu tidak mungkin lagi berbicara, berfikir berdasarkan hawa nafsunya atau bersumber dari hawa nafsunya. Anil hawa, an al-hawa, dari atau bersumber dari hawa nafsunya. Tetapi yang disampaikan Nabi, yang dikatakan Nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan. Wahyu yang diwahyukan berarti ini adalah seperti cahaya yang datang dari sumber cahaya. Bukan dari diri subjektifnya Nabi. Bukan dari egonya Muhammad bin Abdullah. Karena seseorang menjadi Nabi, menjadi Rasul apabila telah berhasil menjadikan egonya, akunya itu lebur ke dalam ego dan akunya Allah yang disebut dengan istilah fana. Jadi sudah tidak ada lagi ego pribadinya. Tidak ada lagi keakuan subjektifnya. Yang ada adalah akunya Allah yang ada pada dirinya. Waman adallu mimman ittaba'a hawahu. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa sumber kesesatan itu adalah mengikuti hawa nafsu. Karena pertanyaannya, siapakah yang lebih sesat ketimbang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya? Jadi mengikuti hawa nafsu bighairi hudan minallah, tanpa petunjuk dari Allah. Jadi kalimat ini menjelaskan kepada kita bahwa harusnya hawa nafsu ini dipandu, dibimbing oleh petunjuk. Jadi artinya hawa nafsu itu ikut, takluk kepada hudan, petunjuk dari Allah. Bukan sebaliknya. Bukan petunjuk, bukan hudan dari Allah, bukan kitab suci dari Allah yang patuh, yang tunduk kepada tekanan hawa nafsu. Apabila petunjuk ataukah kebenaran dari Allah, kitab suci, tunduk pada tekanan hawa nafsu, maka orang akan merasa paling benar.
apapun mazhabnya, apapun kepercayaannya, pasti merasa paling benar. Karena namanya rasa itu sifatnya subjektif. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Dan itu adalah kezaliman. Allah mengatakan siapa yang zalim artinya dikuasai oleh hawa nafsunya, maka Allah tidak akan berikan petunjuk. Ya, namanya petunjuk itu harus ikut pada petunjuk. Jadi Allah memberikan guide, petunjuk, apabila yang bersangkutan mau mengikuti petunjuk. Kapankah seseorang mau mengikuti petunjuk? Apabila mampu mengalahkan hawa nafsunya. Sekarang ayat baru. Bapak Ibu sekalian, kitab suci Al-Quran sampai masuk ke Nusantara. Waktu itu belum ada Indonesia Nusantara. Nusantara itu adalah gabungan negara-negara di wilayah Asia Tenggara, Nusantara namanya. Mulai dari Champa dulu, Kamboja sekarang, masuk ke Thailand, bagian selatan, kemudian masuk ke Malaysia, Singapura, masuk ke Indonesia sekarang. Itu dulu disebut dengan Nusantara. Pusat Islamnya dulu setelah pindah dari Champa ke Aceh. Nah, kita lihat bahwa di Aceh juga mereka bikin mushaf, menulis. Namanya mushaf Aceh. Jadi ini adalah yang Bapak Ibu lihat adalah mushaf Aceh. Jadi khas, ya. Mereka punya khas sendiri, mushaf Aceh. Yang mushaf itu artinya bikin Quran, kitab suci, ya isinya Al-Quran kita juga, tetapi tidak mengadopsi apa yang ada dari Arab, tetapi tulis sendiri. Perlu kita ketahui bahwa dulu itu Al-Quran ditulis tangan. Ditulis tangan seperti ini tulisan tangan. Contoh lainnya adalah ini, disebut juga dengan naskah Aceh. Jadi kita lihat ornamen-ornamennya lebih kaya, lebih banyak. Dan banyak bersudut-sudut tajam ornamennya. Kenapa? Karena memang rata-rata juga bangunan rumah-rumah di Asia Tenggara itu atapnya lancip-lancip, atapnya tajam. Apa sebabnya? Karena kita daerah penghujan. Dan ini mempengaruhi karya seni. Ini naskah Aceh. Bentuk lainnya lagi adalah ini. Ya, ini masih naskah Aceh. Jadi inilah bentuk-bentuk naskah yang pernah ada di kita sekarang, cuma sayangnya, sayang seribu sayang, naskah atau bentuk seperti ini sekarang tidak diteruskan. Yang ada kita kalau Bapak Ibu membaca mushaf, kebanyakan dari mushaf Pakistan atau mushaf Madinah. Mushaf Mekah sana Madinah. Nah, jadi jarang lagi mushaf Aceh kita dapatkan. Ini adalah termasuk kitab ataukah Al-Quran tua di Nusantara yang ditulis. Jadi Bapak bisa bayangkan, mereka pada saat itu belum ada percetakan, ini dibikin tersendiri nih ornamen-ornamennya. Ya. Jadi setiap lembaran nanti ada ornamen-ornamen seperti ini. Ya. Kita masih ingat dulu Quran-Quran lama yang masih menggunakan mushaf Nusantara, itu banyak ornamen-ornamennya di pinggir-pinggir. Walaqad wassalna lahumul qaula la'allahum yatadzakkarun. Dan sungguh kami sampaikan, ya, al-qaul perkataan, yaitu Al-Quran. Jadi termasuk sampai di mana? Sampai di Nusantara. Termasuk sampai di Nusantara. Walaqad wassalna, sungguh kami sampaikan lahum kepada manusia. Kami sampaikan kepada mereka, manusia dimanapun mereka berada, termasuk di Nusantara pada saat itu, yaitu al-qaul perkataan, Al-Quran maksudnya. Untuk apa? La'allahum yatadzakkarun. Mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Yatadzakkarun. Jadi Al-Quran diturunkan Allah kepada kita, lalu kemudian dengan asbab ahli dakwah, dai-dai, ulama-ulama yang bertebaran di berbagai penjuru dunia termasuk ke Nusantara, lalu kemudian Al-Quran itu juga sampai ke tempat-tempat kita. Untuk apa Tuhan memudahkan itu? Supaya kita bisa mengambil pelajaran. Jadi Al-Quran bukan untuk dianggurkan. Al-Quran bukan untuk dijadikan hanya sebagai jampi-jampi saja. Al-Quran bukan dibuat untuk mengusir-ngusir makhluk halus saja. Al-Quran bukan disimpan di rak-rak buku supaya tidak ada makhluk-makhluk jahat yang masuk, kata mereka. Al-Quran bukan untuk ditempel di atas pintu-pintu masuk supaya katanya jin-jin jahat tidak masuk. Al-Quran dikirim kepada kita oleh Allah SWT adalah untuk diambil pelajaran. Ya, tadzakar itu mengambil pelajaran. Sebagai alat untuk mengingat, menghubungkan kita dengan Allah.
yatadzakkarun, mengambil pelajaran, yang pelajaran itu mengantarkan kita kepada sumber dari segala hakikat. Bahwa hakikat dari segala hakikat, rahasia dari segala rahasia adalah ternyata Dia. Maka semua yang kita saksikan ini hanyalah merupakan realitas sekunder, realitas tersier, realitas keempat, ketiga, kedua. Realitas pertama satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Al-Quran karenanya datang kepada kita. Alladzina atainahumul kitaba min qabli hum bihi yu'minun. Ketika Al-Quran sampai ke tengah-tengah masyarakat manusia pada zaman Nabi Muhammad dan beberapa generasi setelahnya, itu mayoritas penduduk bumi beragama samawi. Yang beragama samawi itu adalah agamanya Nasrani. Baru kemudian Yahudi. Kebanyakan Nasrani. Karena kerajaan yang besar pada saat itu adalah kerajaan Romawi. Dan itu beragama Nasrani. Baru kemudian kerajaan Parsi beragama Majusi atau beragama Zarathustra. Apa itu? Zoroaster. Zoroaster juga mereka mengaku juga sebagai agama samawi sebelumnya. Dengan sumber kebenarannya adalah cahaya juga, Ahura Mazda. Nah, jadi jemaah sekalian, ketika Islam datang, ketika Al-Quran datang ini, itu penghuni bumi ini kebanyakan beragama Nasrani. Maka kemudian ketika Al-Quran sampai kepada mereka, lalu kemudian menjadi banyak penganut Islam, dari manakah mereka? Ya dari para ahli kitab juga. Maka di sini disebutkan alladzina atainahumul kitabah. Orang-orang alladzina atainahum yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab min qabli sebelumnya berarti misalnya Injil, Zabur dan Taurat. Banyak di antara mereka setelah membaca Al-Quran, mereka itu bihi dengan kitab suci Al-Quran ini, mereka kemudian yu'minun, beriman. Jadi setelah mereka membaca Al-Quran dengan saksama, maka kemudian mereka beriman. Jadi kalau kita mengatakan mana ada orang Nasrani atau Yahudi yang berpindah agama Islam, dulu pada zaman dahulu banyak sekali. Ya, ingat ya namanya Mesir tadinya itu beragama Nasrani. Ya namanya Suriah tadinya itu beragama Nasrani. Ya namanya Palestina, Lebanon tadinya itu adalah beragama Nasrani. Yang ada di luar Mekah seperti Yaman dan sebagainya itu beragama Nasrani semuanya. Yang namanya bagian utara daripada Irak masuk ke Iran itu adalah beragama Majusi. Ya, bahkan mungkin seperti Afghanistan dan Pakistan dulu itu adalah beragama Hindu. Seperti kita di Indonesia tadinya adalah beragama Hindu dan Buddha. Tetapi kemudian masuk, Al-Quran datang kemana-mana. Lalu kemudian mereka beriman. Apa sebabnya? Karena mereka mempelajarinya, entah langsung atau diajarkan oleh para ulama, para da'i yang datang. Jadi berdasarkan ayat ini, yang menjadi jembatan berimannya seseorang adalah Al-Quran, bukan yang lain. Jadi alladzina atainahumul kitaba min qabli hum bihi, hi-nya kembali kepada al-qaul. Al-qaul adalah Al-Quran. Al-qaul adalah kitab suci Al-Quran. Jadi Al-Quranlah yang bisa memperbaiki kembali agama ini. Apabila kita benar-benar kembali bukan hanya menghafalnya, tetapi terutama mentadaburinya. Ini adalah contoh orang-orang terdahulu mempelajari Al-Quran. Pakai pelita, pakai lampu minyak. Ya, ini lampu minyak. Kalau kita habis belajar dulu pakai begini, muka kita jadi hitam. Kenapa? Karena pakai minyak tanah biasanya. Atau bahkan dulu mungkin masih pakai minyak kelapa. Ya. Minyak dari kelapa atau minyak dari zaitun kalau dulu. Nah, mereka belajar seperti ini dulu. Kalau kita bayangkan dulu dengan sekarang, itu alangkah senangnya sebetulnya kita sekarang. Karena tidak perlu lagi menyalakan lampu seperti ini. Ya, tetapi cukup dengan pencet saja saklarnya langsung kemudian menyala dan terang benderang, lebih terang dari ini. Wajah kita juga tidak perlu hitam kalau selesai mengaji. Jemaah sekalian, dapat kita bayangkan, beginilah dulu orang-orang belajar. Sehingga kemudian kita sampai ke sekarang. Jadi tidak boleh kita menganggap enteng rendah orang terdahulu. Apa sebabnya? Karena kita sekarang ini beragama karena mereka semuanya. Wa idza yutla alaihim qalu, apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, kitab suci, qalu, mereka berkata amanna.
Jadi apabila dibacakan yutla itu sebetulnya bukan hanya dibacakan, ditelahkan. Apabila ditelaahkan, bukan yukra, wa idza yukra alaihim, tetapi yutla, ditelaahkan. Apabila ditelaahkan, ditadaburkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, lalu mereka mengatakan amanah. Apa sebabnya? Karena sejalan dengan fitrah, sejalan dengan akal sehat. Aman Nabi, kami beriman kepada Al-Quran tersebut. Jadi hi-nya di sini adalah al-qaul tadi, Al-Quran. Jadi dibacakan, ditelahkan karena sejalan dengan pikiran, sejalan dengan fitrah, sejalan dengan realitas kehidupan kita, bahwa kita di dunia nanti akan pindah ke alam berikutnya, maka aman nabihi, mereka berkata kami beriman kepadanya. Kenapa dia beriman? Apakah cuma ikut-ikutan? Apakah karena dogma atau doktrin? Jawabannya tidak. Mereka mengatakan innahul haq. Jadi mereka menemukan kebenaran di dalam Al-Quran itu. Jadi kata kuncinya di sini adalah innahul haq. Karena Al-Quran itu adalah al-haq. Al-haq dari mana? Mir Rabbina, dari Tuhan kami. Kenapa dari Tuhan kami? Karena sifatnya universal. Bukan hanya kebenaran berdasarkan pendapat si A, si B, si C. Bukan hanya kebenaran berdasarkan kelompok A, kelompok B, kelompok C. Tetapi kebenaran yang diterima oleh semua orang yang mau menggunakan akal budinya dengan benar. Itu yang disebut dengan al-haqqu mir rabbina. Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhan kami. Inna kunna min qablihi muslimin. Sungguhnya kami kunna dahulu min qabli, sebelumnya telah berserah diri. Jadi artinya kata-kata kunna itu bahwa sebetulnya manusia itu bisa bermakna manusia itu sebelum terkontaminasi fitrahnya, sebelum terpengaruhi oleh hawa nafsunya, maka semua jiwa manusia itu adalah bersifat muslim. Bersifat berserah kepada Tuhan yang esa, kepada Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha kuasa. Jadi seluruh manusia seperti itu. Seluruh manusia pada dasarnya adalah orang yang berserah, orang yang penyerah, orang yang mencari kebenaran, al-haqqu mir rabbina. Setelah mereka menemukan al-haqqu mir rabbina, mereka berserah kepadanya. Apapun cara menyebutkan zat yang satu itu. Tetapi kemudian terkadang hawa nafsu datang, lalu kemudian mencampur baurkan antara apa yang datang dari hawa nafsu dan apa yang datang dari fitrah. Bahkan lama-kelamaan kemudian yang dominan adalah yang datang dari fitrah, sehingga kemudian hijab itu menjadi sangat tebal, sehingga banyak manusia yang melakukan kejahatan. Setiap kejahatan pasti perbuatan itu bertentangan dengan fitrah, bertentangan dengan akal sehat. Ini adalah kitab-kitab Allah yang datang kepada kita yang masih bisa kita temukan sekarang, yaitu Taurat, Zabur. Zabur ini lebih sering disebut dengan Mazmur, ini disebut dengan kitab Mazmur. Ya. Jadi kalau Zabur ini biasa disebut dengan Mazmur dan biasa isinya adalah kidung-kidung, ya semacam doa-doa yang indah dari Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Nabi Daud ini adalah ayah daripada Nabi Sulaiman. Kemudian Injil dan kemudian terakhir adalah Al-Quran. Ini adalah kitab-kitab Allah yang datang dari Allah. Dengan demikian Taurat dibenarkan oleh Al-Quran, Zabur dibenarkan oleh Al-Quran, Injil dibenarkan oleh Al-Quran. Nah, kita tahu jemaah sekalian dalam kaidah pengetahuan, semakin ke belakang tentu semakin verifikatif. Ya, semakin jauh dari kita tentu semakin memiliki peluang dan kemungkinan untuk mengalami kontaminasi. Maka yang di belakang pasti yang paling murni, sehingga ketika kita melihat ke belakang, yang paling murni inilah yang harus menjadi filter terhadap yang sebelumnya. Filter apa? Mana yang telah masuk tambahan dan mana yang bukan tambahan. Tambahan-tambahan dibuat-buat dan sebagainya, maka harus difilter oleh Al-Quran. Maka Al-Quran adalah benteng kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Fungsi Al-Quran sebagai benteng kitab-kitab sebelumnya namanya Al-Muhaiminun alaih. Muhaimin alaih, penjaga atas kitab-kitab tersebut. Peta konsepnya seperti ini. Jadi ini adalah wajib kita imani kepada kitab-kitab Allah. Ya. Taurat Nabi Musa tadi. Ya, ini di Mesir turunnya. Kita tahu cerita Nabi Musa. Ya, bergerak pergi ke antara Mesir dan
Asia antara Mesir dan Madian dan Palestina. Kemudian Nabi Daud, ya. Kemudian Zabur, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Dan ini adalah tema-tema yang dibahas di dalamnya. Allah berfirman, ulaika yu'tauna ajrahum. Siapa saja yang menerima kitab suci Al-Quran atau menerima kebenaran dari Tuhan, al-haqqu mir rabbina tadi, siapa saja yang menerima itu dan beramal sesuai dengan itu, Allah mengatakan ulaika yu'tauna ajrahum. Mereka itu adalah orang-orang yang yu'tauna, diberikan kepadanya ajrahum, pahala mereka. Jadi Allah tidak mungkin menyia-nyiakan mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian menyiapkan waktunya 1 sampai paling lama 2 jam di sini, itu tidak sia-sia. Itu pasti Allah akan berikan nanti pahala di akhirat. Yang pahala di akhirat ini adalah teramat sangat penting bagi nasib kita nanti di sana. Semua yang kita gunakan sekarang di dunia, yang kita pakai bermanfaat duniawi, tetapi akan bermanfaat ukhrawi apabila digunakan untuk mengkaji, membahas ayat-ayat Allah. Siapa yang menggunakan fasilitasnya, waktunya, rumahnya, lampunya, internetnya, kuotanya, digunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, maka Allah mengatakan, ulaika yu'tauna ajrahum. Mereka itu akan diberikan pahala ajrahum. Berapa kali? Marrataini 2 kali. Marrataini 2 kali. Yang pertama dia dapat pahala dari kitab-kitab tersebut, dari kata-kata atau huruf-huruf yang dibacanya. Yang kedua adalah karena kesabarannya. Bapak bisa bayangkan pertemuan kita 3 kali dalam 1 minggu, dan kita bahas 1 kali pertemuan 10 ayat. Ini kita butuh waktu sekitar 2 tahunan baru bisa tamat. 2 tahun. Itu 10 ayat. Dan kita tahu 10 ayat kita bahas agak ngebut, agak cepat. Waktu tidak mencukupi. Belum kita bisa melakukan improvisasi antara 1 ayat dengan ayat lain. Kita belum bisa menghubungkan antara kata dengan kata lain yang sangat kaya dalam Al-Quran. Kalau kita melakukan itu, mungkin yang bisa kita bahas paling 3-4 ayat atau 5 ayat dalam 1 kali pertemuan. Kesimpulannya, Al-Quran turun kepada Nabi selama 23 tahun. Ingat, Al-Quran datang kepada Nabi dan Nabi mengajarkannya kepada umat 23 tahun. Yang diajarkan sejak itu apa? Al-Quran saja. Nabi hanya mengajarkan Al-Quran. Allah mengatakan siapa saja yang memanfaatkan waktunya untuk mentelaah Al-Quran, maka Allah berikan kepadanya pahala 2 kali lipat. Marrataini 2 kali lipat. Bima sabaru, karena ini butuh kesabaran. Bapak Ibu sekalian, kita butuh kesabaran. Menurut saya, Bapak Ibu jemaah sekalian, sebetulnya kalau kita jujur, sabar membahas Al-Quran itu tidak terlalu berat. Kita setiap hari makan dan minum itu kan butuh kesabaran. Bayangkan dari awal, dari kecil kita makan sampai sekarang. Setiap hari harus kita mempersiapkan makanan. Harus masak, harus cuci piring, harus menyiapkan makanan di meja makan. Itu setiap hari, sekitar 3 kali dalam 1 hari. Kenapa ibu-ibu bisa melakukan itu? Karena sebetulnya kesabaran. Kalau kita bisa sabar untuk berpikir dan berbuat untuk makanan biologis kita, lantas kenapa kita tidak bisa sabar untuk makanan ruhani kita? Allah berfirman, kalau kita sabar untuk makanan rohani kita, Allah berikan 2 kali pahala, marratain. 1. Yang kedua, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Tanda-tanda orang-orang yang mempelajari kitab suci Al-Quran, maka akan terkalahkan hawa nafsunya oleh dirinya sendiri. Orang yang belajar Al-Quran, lama-kelamaan akan bisa mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Kenapa? Karena ayat demi ayat yang kita baca bagaikan cahaya. Yang setiap kita baca bertambah terang cahaya itu. Semakin terang cahaya itu, maka kegelapan semakin hilang. Bayangan-bayangan semakin hilang. Sehingga apa yang terjadi? Para pembaca dan pengamal Al-Quran, yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Dia akan memiliki akhlak yang sangat mulia. Yaitu apa? Membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi yang dibalas adalah ini as-sayyi'at. Ya.
Makanya di sini di fathah ya. Yadrauna membalas keburukan, kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kalau kita membalas keburukan, kebaikan dengan kebaikan itu wajar. Ya, namanya kebaikan, misalnya orang memberikan kita sesuatu, mengucapkan terima kasih itu wajar. Membalas kebaikan dengan kebaikan wajar. Membalas al-hasanata bil hasanati itu wajar. Ya, membalas al-hasanata bil hasanati wajar. Yang banyak di masyarakat kita apa? Membalas keburukan dengan keburukan. Kata orang ya, kalau kamu jual, saya beli, kan begitu. Berarti kan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi yang paling sedikit, dan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang telah mensifati jiwanya dengan Al-Quran adalah yadra'una bil hasanati sayyah. Membalas, menolak kejahatan dengan kebaikan. Inilah akhlaknya para nabi. Inilah yang menyebabkan Nabi mengatakan innama buistu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak. Apa akhlaknya Nabi? Menolak, membalas, merespon kejahatan dengan kebaikan. Nabi lempar batu di Taif, Nabi mendoakan kaumnya supaya diberikan hidayah. Kalau tidak, mereka sekarang anak keturunannya nanti mendapatkan hidayah. Di Madinah Nabi dibuangi kotoran setiap hari oleh tetangganya yang beragama lain. Nabi membersihkannya setiap hari. Begitu Nabi mendengarkan sahabatnya itu, tetangganya itu sakit, maka yang pertama menjenguknya adalah sang Nabi sendiri. Wa yadra'una bis-bil hasanati sayyah. Membalas keburukan, kejahatan dengan kebaikan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebagian daripada rezeki yang kami berikan kepadanya mereka infakkan. Jadi sebagian daripada rezeki yang kami berikan kepadanya mereka infakkan. Apa arti infakkan? Dibelanjakan di jalan Allah. Yunfiqun, dibelanjakan. Yunfik itu dari kata nafkah. Seorang suami membelanjakan hartanya untuk istri namanya nafkah. Satu asal kata dengan ini, nafkah. Jadi, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian daripada rezeki yang Allah karuniakan kepadanya, yaitu dia belanjakan di jalan Allah. Untuk apa? Untuk kemaslahatan agama ini. Agar apa? Agar agama ini, kitab suci Al-Quran terutama, sampai kepada jiwa-jiwa setiap orang. Siapa yang menjadi bagian daripada usaha untuk menyebarkan kitab suci Al-Quran agar sampai kepada jiwa-jiwa setiap orang, maka mereka adalah bagian daripada penyampai kenabian. Mereka adalah bagian daripada sistem kerasulan. Mereka termasuk perpanjangan tangan daripada sang nabi dan sang rasul. Bagaimana caranya kalau kita tidak mengetahui banyak, kita membelanjakan harta kita. Jadi jemaah sekalian, dalam ayat ini kita lihat bagi pembaca Al-Quran, bagi penyimak kitab suci Al-Quran, bagi orang yang rajin tadabbur, apa sifat utama yang dimilikinya? Yang pertama tadi sabar. Yang kedua adalah membalas, menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi kejahatannya dibalas dengan kebaikan. Yang ketiga adalah menafkahkan, membelanjakan sebagian rizkinya di jalan Allah SWT, terkait tadi dengan apa? Dengan Al-Quran sebelumnya. Yaitu yutaunah, agar diberikan kepadanya ajrahum, pahala marratain, 2 kali lipat. Jemaah sekalian, dan orang yang belajar Al-Quran akan menghindari satu sifat yang paling buruk. Namanya jahal murakkab. Jahal itu artinya secara bahasa kitanya kasarnya bodoh, pandir. Jadi jahal itu adalah bodoh, pandir. Murakkab bertingkat-tingkat. Jadi bodoh bertingkat, bodohnya bodoh. Jadi menghindari itu. Nah, mari kita lihat ayat berikutnya. Wa idza sami'ul laqwah. Ini ciri-ciri orang yang belajar Al-Quran. Ciri-ciri orang yang menelaah kitab suci Al-Quran. Yaitu iza sami'u, apabila mereka mendengarkan al-laqwah, perkataan, hal-hal yang sia-sia, perkara yang sia-sia. Jadi apabila mendengarkan perkara yang sia-sia, bukan dosa, sia-sia.
Kalau dosa tidak mungkin dia dengarkan. Jadi gunjingan, gibahan tidak mungkin dia dengarkan. Karena itu sudah pasti dosa. Gunjingan, gibahan itu pasti dosa. Dosanya busuk sekali, sama dengan memakan daging bangkai saudara sendiri. Yang ini adalah perkara yang tidak dosa, tetapi tidak ada nilainya juga. Wa idza sami'ul lagwa, apabila mereka mendengarkan al-lagwa, perkara yang sia-sia, urusan yang sia-sia, perkataan yang sia-sia, atau pengetahuan yang tidak ada nilainya, a'radu, mereka berpaling. Kata-kata a'radu, mereka berpaling. Mereka angkat kaki dari tempat itu. Anhu, daripadanya. Mereka meninggalkan perkataan yang sia-sia itu. Mereka meninggalkan perkara yang sia-sia itu. Tetapi perginya bukan dengan mohon maaf sok suci misalnya. Sambil sinis kepada orang yang ditinggalkannya. Tidak begitu. Itu bukan akhlak yang baik. Ingat tadi di atas, sabar. Membalas keburukan dengan kebaikan tadi. Kejahatan dengan kebaikan. Ya, itu adalah perilaku mereka. Nah, tidak mungkin dia meninggalkan perkara yang sia-sia sambil misalnya bersifat sinis kepada orang itu. Kalau dia meninggalkan perkara yang sia-sia sambil sinis, berarti dia merasa sok suci namanya, merasa lebih pintar, merasa lebih suci daripada orang itu. Tidak boleh ada sifat seperti itu dalam jiwa orang-orang yang mengkaji Al-Quran. Apa yang dia katakan apabila meninggalkan itu? Qalu, mereka mengatakan. Jadi yang mereka katakan adalah lana a'maluna, coba menghormati, walakum a'malukum. Dia pergi tidak menghujat orang itu. Dia pergi tidak mengejas orang itu. Dia pergi tidak menghakimi orang itu. Tapi dia pergi dengan kata-kata yang sangat indah. Lana a'maluna. Bagi kami amal perbuatan. Walakum a'malukum, bagi kalian juga amal perbuatan kalian. Bagi kalian amal perbuatan kalian. Lana a'maluna, bagi kami, artinya kami bertanggung jawab atas amalan kami, kalian juga bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Jadi mereka tidak menyerang orang, silakan lakukan amalan kalian, silakan. Toh kita di akhirat masing-masing bertanggung jawab. Jadi kalau saya beribadahnya misalnya salah, kalian tidak diminta pertanggungjawaban. Kalau kalian juga beribadahnya salah, saya tidak diminta pertanggungjawaban. Kalau kita menyadari ini, tidak mungkin kita memaksakan pendapat, kehendak, keyakinan kita kepada orang lain. Apalagi sampai menyerang tempat ibadahnya orang. Apalagi sampai kemudian membakar rumahnya orang. Atas nama agama. Itu tidak mungkin. Itu pasti tidak atas nama agama. Hawa nafsu yang dibungkus dengan baju agama. Karena kalau agama yang benar ini, di Al-Quran yang mengatakan ini. Surat Al-Qasas 55. Lana a'maluna. Mereka tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, meninggalkannya, tetapi meninggalkannya dengan cara yang baik. Bukan dengan sinis kepada orang yang melakukan itu. Mereka mengatakan, lana a'malun. Silakan lakukan apa yang kalian lakukan. Saya juga melakukan apa yang saya lakukan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kami bertanggung jawab atas perbuatan kami, kalian juga bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Di hadapan Allah, setiap kita bertanggung jawab secara individu. Bahkan apa kata mereka kepada ini? Salamun alaikum. Coba. Salamun alaikum. Ucapkan salam kepada mereka. Salamun alaikum. Mengucapkan salam kepada mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita boleh mengucapkan salam kepada siapapun juga, ini Al-Quran. Kata-kata Allah di sini siapa saja pelakunya. Tidak melihat agama, tidak melihat keyakinan, tidak melihat negara, bangsa. Pokoknya siapa saja melakukan perkara yang sia-sia, bisa siapa saja, kita tidak melakukannya, tetapi tetap menghormati mereka dengan kata-kata lana a'maluna walakum a'malukum, bahkan kita mengucapkan salam kepadanya. Salamun alaikum. Ini mirip dengan surat Al-Furqan yang kita sudah lewati pembahasannya di ayat 63, yaitu ciri-ciri ibadur rahman. Di situ dikatakan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Selalu begitu. Jadi kalau sekarang tiba-tiba ada yang mengatakan sedikit-sedikit kita tidak boleh salam kepada orang lain, ini berbeda sekali dengan Al-Quran. Dalam surat Al-Furqan tadi yang kita bacakan ayat 63, ciri-ciri hamba Allah yang pengasih, ibadur rahman. Rahman itu pengasih, penyayang. Adalah apabila berjalan di muka bumi,
yamshuna alal ardi haunan, merendah, ingat, merendah, humble, merendah, tawadu, haunan, merasa hina, merasa tidak punya apa-apa, merasa fakir. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila orang jahil, ini tadi kata ketemu lagi di sini. Apabila orang jahil, orang-orang yang irasional, perbuatannya tidak masuk akal, mengganggu, menyapa mereka, mengganggu mereka, apa kata mereka? Salam. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Itu surat Al-Furqan ayat 63. Ini sama nih. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu. Orang beriman, orang yang mempelajari Al-Quran, meninggalkan perbuatan sia-sia, tetapi dengan bahasa yang penuh dengan kebebasan. Yaitu lana a'maluna walakum a'malukum. Salamun alaikum. Salam sejahtera untuk kalian. Semoga kalian juga selamat. Bagi kami, la nabtagil jahilin. Kami tidak berusaha mencari hal-hal yang sifatnya al-jahilin, irasional. Jahilin di sini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan akal sehat. La nabtagil jahilin. Kami tidak mencari, kami tidak berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan akal sehat. Tapi kalau kalian melakukannya, silakan. Toh kalian bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Bahkan saya mendoakan kalian, salamun alaikum. Semoga kalian juga diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma sekali berbahagia artinya apa? Agama ini adalah kebenaran. Ya, kebenaran, pencarian akan kebenaran, tetapi agama dalam menawarkan kebenaran tidak lantas memasung kebebasan manusia untuk memilih. Jadi agama di dalam menawarkan kebebasan itu tidak memasung kebebasan manusia untuk memilih. Silakan kalau memilih, lana a'maluna walakum a'malukum. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Jadi agama datang justru apa? Untuk memutuskan tali yang rantai yang membelenggu manusia. Manusia diberikan kebebasan. Kalau mereka memilih dengan bebas, itulah baru muncul hukum. Tapi kalau mereka tidak bebas memilih, tidak mungkin ada hukum. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka, sungguhnya kamu Muhammad. Bapak sekalian, untuk memahami ayat ini harus lihat yang di atas tadi, yang di ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya tadi, orang membaca Al-Quran itu apabila berjumpa dengan perbuatan yang sia-sia, perkara sia-sia, maka mereka berpaling daripadanya, seraya mengatakan, lana a'maluna walakum a'malukum. Apa sebabnya? Karena kita memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk memilih sesuai dengan kemampuannya memilih atau kehendaknya untuk memilih. Dan kita tidak diberikan wewenang untuk memaksa. Ayat ini berbicara tentang innaka la tahdi man ahbabta. Berkaitan dengan memaksa, tidak boleh. Bahkan orang yang kamu cintai pun juga tidak boleh kamu paksa. Innaka la tahdi. Sungguhnya kamu tidak diberikan wewenang untuk memberikan paksaan untuk memandu orang yang kamu cintai. Kan kalau kita cintai kan cenderung kita ingin seperti kita. Kalau kita mencintai seseorang, biasanya kita ingin dia seperti kita. Dengan kita ingin dia seperti kita, kita sebetulnya telah membelenggu yang bersangkutan. Kita telah melakukan kezaliman kepada dia. Kenapa? Kita paksa dia melampaui kemampuan berpikirnya. Ibarat SD kita paksa naik menjadi perguruan tinggi S1 atau S3. Nah, jemaah sekalian serba. Jadi ini makna daripada ayat ini. Innaka la tahdi man ahbab. Kamu tidak akan bisa memandu, membimbing orang yang kamu cintai kalau memang yang bersangkutan itu belum mau memilih ke situ. Karena kaitannya tadi meninggalkan perbuatan sia-sia. Jadi kalau ada orang yang masih suka dengan perbuatan sia-sia, kita bahkan Nabi pun tidak bisa melakukan itu. Kita lihat bagaimana Nabi Lut tidak bisa melakukan itu kepada istri dan anak laki-lakinya satu. Nabi Lut tidak bisa melakukan itu kepada istrinya. Nabi Muhammad kita tidak bisa melakukan itu kepada pamannya Abu Lahab. Dan sebagainya. Innaka la tahdi man, orang yang kamu cintai. Yang cintai siapa? Anak, istri, paman, dan sebagainya.
Anak adalah darah daging kita. Istri adalah berada di bawah naungan rumah kita bersama-sama. Tapi kalau yang bersangkutan memang belum mau memilih jalan itu, ya la tahdiman ahbabtah. Bapak Ibu sekalian, sayangnya ada yang menganggap, ada sebagian ahli tafsir, ada sebagian menganggap bahwa ayat ini turun berkenaan dengan menjelang wafatnya ayah daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu Abu Thalib, yang merupakan paman Nabi yang luar biasa ini. Inilah Abu Thalib yang memelihara Nabi setelah kakeknya meninggal dunia. Kita tahu Bapak sekalian, Muhammad bin Abdullah, Nabi kita ini, ketika masih berada dalam kandungan ibunya, ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib sudah meninggal. Lahir, kemudian dalam keadaan sudah yatim. Jadi begitu lahir ke dunia sudah tidak punya ayah. Dipelihara oleh ibunya. Menggunakan ibu susuan kalau informasi yang kita dapatkan. Lalu tidak lama kemudian ibunya meninggal dunia ketika usianya masih termasuk balita. Kemudian dipelihara oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tidak lama dipelihara Abdul Muthalib meninggal juga. Abdul Muthalib ini adalah kakek Nabi, ayah daripada Abdullah, ayahnya. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib meninggal dunia, siapa yang pelihara kemudian setelah itu? Abu Thalib. Saudara kandung daripada Abdullah, ayah daripada Nabi Muhammad. Abu Thalib berarti adalah paman langsung daripada Nabi, amminya. Lalu kemudian Ali, sepupu Nabi kalau begitu. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi dia kembali ke satu titik, yaitu Abdul Muthalib. Nah, ada yang mengatakan bahwa ini Abu Thalib menjelang meninggal dunia datang sang ponakan mendiktekan supaya dia dia menyebut kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, karena menurut mereka Abu Thalib adalah tidak Islam. Abu Thalib menolaknya sehingga katanya turun ayat ini. Jemaah sekalian berbahagia, seandainya Nabi melakukan itu, seandainya benar bahwa Abu Thalib itu tidak Islam dan di akhir hayatnya dipaksa mengucapkan kalimat la ilaha illallah oleh Nabi Muhammad, bertentangan dengan ayat di atasnya. Bertentangan dengan kandungan ayat sebelumnya. Yaitu orang yang baca Al-Quran, orang berakhlak mulia itu adalah meninggalkan perbuatan sia-sia, seraya berkata, lana a'maluna walakum a'malukum. Bertentangan dengan itu tadi. Berarti Nabi tidak paham ayat ini. Lana a'maluna walakum a'malukum. Dengan demikian dari sisi kandungan ayat agak berbeda. Nah, tetapi memang ada dua pendapat, jemaah sekalian. Memang ada yang mengatakan ini adalah Abu Thalib, tapi ada juga mengatakan tidak. Ini berkenaan dengan utusan Romawi yang datang ke Nabi di Madinah. Berarti ini adalah turun di Madinah. Karena Nabi menerima utusan-utusan negara lain itu di Madinah, bukan di Mekah. Maka Nabi belum berbentuk satu negara. Di Madinah suatu negara sudah berinteraksi, sudah punya hubungan diplomasi dengan negara lain. Maka Nabi biasa menerima utusan daripada negara lain. Suatu saat Raja Romawi menulis surat kepada Nabi melalui seseorang, orang Arab juga, yang kebetulan beragama Nasrani. Maka ketika surat itu diantarkan kepada Nabi, Nabi bertanya kepada yang menemani pengantar itu dari klan mana dia? Dia kata dari ini dia orang Arab juga, tapi dia beragama Nasrani. Nabi bertanya kepadanya, apakah kamu tidak menganut agama nenek moyang kamu sebagai orang Arab, itu agama Ibrahim? Dia katakan tidak, saya menganut agama Romawi, kata dia. Kamu tidak ada minat untuk mengenal agama moyang kembali, agama Ibrahim? Tidak, saya ke sini dan sampai kembali saya tetap beragama dengan agama Nasrani. Nah, turunlah ayat ini. Nah, ada yang mengatakan begitu. Karena kalau kita menganggap ini ayat terkait dengan Abu Thalib dan bahwa Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada seseorang dalam pengertian tidak punya otoritas, tidak punya kemampuan, ini bertentangan dengan ayat lain. Coba kita lihat ayat ini. Dikaitkan dengan surat 42. Ayat 52 atau 53. Coba kita lihat.
Ini surat 42. Ayatnya hampir terakhir ya. Ayat 52. Allah firman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Dan begitulah kami wahyukan kepada Muhammad, kaknya kepada Muhammad, ruhan, ruh. Ruh yang dimaksud di sini apa? Ruh Al-Qur'an, ruhan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dari amr kami. Apa amr kami? Bukan materi. Roh itu adalah amr kami, bukan khalq. Ingat Allah punya dua, yaitu lahul khalqu wal amru. Yang masuk kategori amr adalah ruh. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amr. Qulir ruh min amri rabbik. Yang namanya ruh itu dari Tuhan. Wa ma utitu minal ilm illa qalila. Jadi wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ma kunta tadri. Ma kunta, kamu tadinya tidak tadri, mengetahui Muhammad. Mal kitab, apa itu kitab Taurat, apa itu kitab Zabur dan Injil. Mal kitab. Kamu maksudnya tidak pernah belajar Alkitab. Walal iman, dan tidak juga mengetahui apa yang disebut dengan iman kepada Allah, Rasul dan sebagainya. Walakin, akan tetapi ja'alnahu. Akan tetapi ja'alnahu. Kami menjadikan, hu-nya ini adalah kepada Nabi Al-Qur'an. Ya. Hu-nya ini kembali ke sini, ruhan. Ruh itu adalah Al-Qur'an tadi. Auhayna ini Al-Qur'an. Kenapa? Karena di sini adalah wahyukan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu. Kami jadikan apa Al-Qur'an itu pada diri kamu Muhammad, pada ruh kamu, nur. Kami jadikan itu sebagai cahaya. Kami jadikan itu sebagai cahaya, nur. Kami jadikan itu sebagai nur, cahaya. Ja'alnahu nuran. Jadi mencahaya cahaya dalam jiwa Nabi. Yang dengan cahaya itu nahdi, kami berikan petunjuk. Jadi melalui diri Nabi yang Al-Quran ada padanya, nahdi, kami memberikan petunjuk. Nahdi, kami memberikan petunjuk. Bihi, dengan Al-Quran itu. Man nasya, pada siapa yang kami kehendaki. Ingat kata-kata man nasya, ini tadi yahdi man yasha. Innaka la tahdi man abta walakin Allah yahdi man yasha. Melalui siapa nanti yang kita lihat. Jadi walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya. Min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Jadi man nasya min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Wa innaka, baru kemudian penutupnya, lihat Bapak Ibu sekalian. Penutupnya ditutup dengan wa innaka. Dan sesungguhnya kamu Muhammad. Lamnya di sini adalah taukid namanya, pasti. Lamnya adalah lam taukid. Ya. Ini adalah lam taukid, lamnya di sini. Innaka, benar-benar. Tahdi, memberikan petunjuk. Jadi ingat, innaka, sungguhnya kami ini sudah inna, terus la. Inna adalah jawab penekanan. Taukid, ini juga ada taukid penekanan. Innaka, sungguhnya kamu Muhammad. Benar-benar. Tahdi, memberikan hidayah petunjuk. Ila siratin mustaqim, menuju kepada jalan yang lurus. Jadi coba kita kawinkan ayat ini dengan ayat ini. Kalau di sini kata dikatakan la tahdi ini, la tahdi, kamu tidak berikan petunjuk. Sedangkan kalau di sini adalah benar-benar engkau berikan petunjuk. Jadi apa artinya jemaah sekalian? Artinya bahwa Nabi secara pribadi, secara orang per orang, seandainya dia bukan rasul, seperti kita, tidak akan bisa memandu manusia. Tetapi karena dia adalah rasul, dia diberikan authority, dia diberikan wahyu, dia sendiri juga dipandu oleh Allah, maka panduan Nabi hakikatnya adalah panduan Allah. Karena Allah tidak langsung kepada jiwa-jiwa Nabi, tapi melalui rasulnya. Dan Allah memberikan kepada rasulnya kitab suci Al-Quran. Dengan demikian ada kitab suci yang nanti diucapkan oleh Nabi, dan ada person Nabi sebagai pasangan kitab suci.
Jadi ada kitab suci yang tertulis dan ada kitab suci yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis pada diri Nabi kita sebut dengan samit. Jadi ada Al-Quran atau ada Al-Huda as-samit, ada Al-Quran atau ada Al-Huda yang natik berbicara. Nah, Nabi sebagai Al-Quran yang natik, itu tugasnya justru memberi petunjuk. Dengan kata-kata tadi ini, innaka la tahdi, sebenarnya kau benar-benar berikan petunjuk. Melalui apa tadi? Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, ruhan. Yang kami jadikan itu nur pada diri kamu, cahaya kamu. Jadi yang mengisi jiwanya Nabi adalah cahaya ilahiyah, cahaya kitabiah, cahaya Quran, cahaya kebenaran. Dan karenanya dia bisa memberikan petunjuk. Lalu apa maksudnya ayat ini? Kamu tidak memberikan petunjuk? Yaitu tadi, kalau Nabi secara perorangan tanpa petunjuk dari Allah, jelas tidak akan bisa. Kepada siapa yang dia kehendaki juga. Satu. Yang kedua, walaupun Nabi bisa memberikan petunjuk kepada manusia, ingat, Nabi bisa memberikan petunjuk kepada manusia, tetapi berdasarkan ayat sebelumnya, tetap manusia oleh Allah diberikan kebebasan untuk memilih, free choice. Dengan kata-kata lana a'maluna walakum a'malukum. Nah, itulah maksudnya ayat ini. Innaka la tahdi. Jadi artinya kalau orang itu memilih sebaliknya, ya Nabi tidak bisa maksa mereka. La tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberikan petunjuk, memandu mereka, bahkan orang yang kamu cintai sekalipun. Tetapi walakin Allah yahdi masya, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, yaitu yang mau mencari kebenaran tadi, al-haqqu min rabbik tadi. Al-haqqu min rabbina tadi. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan setelah kita menyampaikan ini, kita tidak bisa mengklaim orang itu tidak dapat petunjuk. Kita yang dapat petunjuk. Kenapa? Karena yang paling tahu siapa yang dapat petunjuk adalah Allah. Wa huwa, dan dialah Allah, a'lamu, yang paling tahu bil muhtadin, orang yang dapatkan petunjuk. Ini adalah di antara salah sedikit sekali daripada pojok-pojok bumi ini. Artinya bumi ini alangkah indahnya. Ini hanya salah satu pojoknya, salah satu sudut kita ambil dari muka bumi ini. Sedemikian indahnya sebetulnya bumbunya, dan tidak ada planet seperti ini. Ya, kita lihat airnya begitu indah, kombinasi warna putih, warna biru, kemudian nyiur melambai di pinggir-pinggir laut. Kita lihat tuh sepanjang pulau-pulau, pasirnya putih, luar biasa. Benar-benar bagai surga yang diceritakan dalam Al-Quran. Dan ini kita tidak temukan pada planet manapun. Paling tidak sampai sekarang ilmuwan belum menemukannya. Hanya ada di muka bumi ini saja. Dan kemudian diberikan berbagai macam buah-buahan, diantaranya misalnya seperti ini. Ya. Ditumbuh dari tanah, mengeluarkan warna merah seperti ini. Tanahnya mungkin hitam, tanahnya mungkin coklat, tetapi keluar luar biasa warna merah seperti ini, merah darah seperti ini. Keluar warna hijau. Inilah semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Wa qalu, dan mereka berkata, mereka yang tidak mengikuti petunjuk tadi, ya. Ingat tadi, mereka yang tetap mengikuti perbuatan yang sia-sia, yang tidak punya nilai akhirat. Kalau mereka berkata, inna tabi, tiadalah kami mengikuti. Jika kami mengikuti, ini di sini jika, inna tabi, jika kami mengikuti al-huda, petunjuk. Jika kami mengikuti al-huda, petunjuk, ma'aka bersama kamu Muhammad, ma'aka bersama kamu, nutakhattaf, niscaya kami akan diusir. Jadi mereka tidak mau mengambil risiko. Iya. Mereka lebih memilih kehidupan dunia yang menyenangkan daripada Allah yang menjadi pencipta kehidupan dunia yang menyenangkan itu. Inilah menyebabkan kenapa banyak orang yang menghindari dulu Nabi pada saat Nabi mulai berdakwah. Itulah juga kenapa banyak kemudian mengkhianati cucu Nabi di Kufah pada saat mereka mulai dipaksa. Inna tabi, jikalau kami mengikuti al-huda, petunjuk yang kau berikan kepada kami Muhammad, ikut ma'aka bersama kamu, nutakhattaf min ardina, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Kami akan dipindahkan, diusir dari negeri kami.
Ini pernyataan mereka. Kemudian Allah meneruskan, ini dari Allah. Awalam numakin, apakah mereka tetap tidak mengikuti petunjuk yang benar dari Allah itu, walaupun sebetulnya kami telah memberikan kehidupan bagi mereka yang aman di muka bumi ini. Kata haraman di sini memang secara spesifik adalah tanah haram. Tetapi kita mengartikan bahwa bumi ini sebetulnya adalah tanah haram secara keseluruhan. Mulia maksudnya. Kata haraman itu mulia dan aman. Aman untuk kehidupan. Udara ada, makanannya ada. Itu sudah aman dalam kehidupan ini. Awalan bukankah kami yang telah menempatkan mereka di muka bumi, numakin lahum bagi mereka, mendapatkan haraman aminan, tempat yang mulia dan lagi aman di muka bumi ini. Jadi secara ingat ya, secara spesifik ini tentu tanah suci Mekah, Nabi kan di sana. Tetapi bisa kita perluas karena ketika ayat turun asbabun nuzulnya tidak boleh mengikat makna ayat. Maka kata haraman aminan di sini bumi ini adalah tanah haram semuanya. Karena tidak ada di planet manapun yang semulia, yang seindah bumi ini. Kata haram itu mulia. Bukankah kami telah memberikan tempat bagi mereka dalam kehidupan bumi ini yang begitu indah, mulia, dan aman. Aman dari berbagai macam kekurangan. Yujba ilaihi samarat. Ya, mereka di sana bisa diberikan kepadanya di sana berbagai macam buah-buahan. Samarat. Di sana mereka diberikan, ditumbuhkan berbagai macam buah-buahan. Kita artikan di sini yujba, ditumbuhkan sehingga mereka bisa memanen berbagai macam buah-buahan. Kulli syai', segala sesuatunya. Buah-buahan apa saja tadi. Kalau tidak ada di Indonesia, ada di Malaysia. Tidak di Malaysia, ada di Singapura. Tidak di Singapura, ada di Thailand sana. Tidak di Thailand, ada di India. Tidak ada di India, ada di mana-mana. Jadi ada tumbuh-tumbuhan yang hanya tumbuh di suatu negara tertentu. Tapi bisa kemudian dipertukarkan. Yujba ilaihi samaratu kulli syai' rizqan min ladunna, sebagai rizki dari sisi kami. Rizqan min ladunna. Tetapi apa kata Allah? Walakin akan tetapi. Aksarahum, kebanyakan manusia itu la ya'lamun, tidak mengetahui. Pengetahuannya tidak diarahkan ke sana. Pengetahuannya hanya diarahkan kepada cacing sebagai cacing, virus sebagai virus, atom sebagai atom. Iya. Unsur-unsur sebagai unsur-unsur. Tumbuh-tumbuhan sebagai tumbuh-tumbuhan, ceri sebagai ceri. Tapi tidak pernah diarahkan bahwa semuanya itu ada muasalnya, ada awalnya, ada penciptanya. Mereka mempelajarinya untuk mereka nikmati, tapi mereka tidak diarahkan pengetahuannya untuk menyadari adanya pencipta yang kepadanya mereka harusnya berterima kasih atau bersyukur. Cuma sekali serbahagia ini kita lihat ada buku ya. Kita keluarkan dulu dari sini ya. Ini ada kita lihat ya. Ini ada buku yang akan kita kutip sedikit. Tarikh Khulafa, ini karya dari seorang ulama terkenal, Imam Suyuti. Imam Suyuti sangat terkenal sekali. Bahwa bagaimana jahatnya penguasa terhadap orang yang memiliki kebenaran. Jahatnya penguasa yang memiliki kebenaran. Ini kita akan bicara tentang Yazid nanti di sini. Jadi di sini Tarikh Al-Khulafa di halaman sekian berbicara tentang Tarikh Al-Khulafa ini artinya sejarah para khalifah, khulafa. Di antaranya diceritakan juga Yazid bin Muawiyah. Ya. Mari kita lihat di sini. Mari kita lihat di sini. Ya. Ini kita lihat di halaman 247. Yang di atasnya 246, ini berarti bawah 247. Ya. Coba kita baca Bapak sekalian. Setelah Al-Husain dan saudara-saudaranya dibunuh, kepala mereka dikirimkan kepada Yazid bin Muawiyah. Dikirim kepada Yazid bin Muawiyah. Pertama kali Yazid merasa gembira atas terbunuhnya Al-Husain dan rombongannya. Namun kemudian dia menyesalkan tindakan itu karena kaum muslimin sangat membenci terhadap apa yang dilakukan. Terutama setelah saudara Al-Husain yaitu Zainab berceramah di istana mereka di Damaskus sana. Kaum muslimin tidak suka terhadap tindakannya itu. Sungguh perbuatan biadab yang patut dibenci. Yang mengatakan ini bukan orang Syiah, bukan orang pengikut Ali, tetapi yang mengatakan ini adalah Imam Suyuti. Jadi kita lewat ini. Naufal bin Abu Furat berkata,
saya bersama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini salah satu raja atau khalifah dari dinasti Umayyah. Tapi terkenal kejujurannya, Umar bin Abdul Aziz. Kemudian seorang laki-laki, jadi Naufal menceritakan bahwa saya pernah bersama dengan Umar bin Abdul Aziz. Ini Umar khalifah. Umar yang kedua. Yang Umar pertama Umar bin Khattab, yang keduanya adalah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian seorang laki-laki membicarakan Yazid. Orang itu berkata, menyebut Yazid dengan kata Amirul Mukminin. Dia katakan Amirul Mukminin Yazid bin Muawiyah. Coba. Umar bin Abdul Aziz mendengarkan, marah. Umar bin Abdul Aziz berkata, kamu menyebutnya sebagai Amirul Mukminin. Padahal ini Umar bin Abdul Aziz adalah seniornya. Ya, Yazid ini seniornya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz salah satu penerus daripada dinasti Umayyah, tapi dari Marwaniyah. Apa kata dia? Kamu menyebut Yazid sebagai Amirul Mukminin. Kamu menyebutnya sebagai Amirul Mukminin. Kemudian Umar menyuruh orang itu dicambuk sebanyak 20 kali. Coba. Kenapa? Karena menyebut Yazid Amirul Mukminin. Kenapa tidak pantas? Bayangkan orang telah menyembelih cucunya Nabi disebut Amirul Mukminin. Pada tahun 63 Hijriah sampai kabar kepadanya kepada Yazid bahwa penduduk Madinah melakukan pemberontakan dan mereka tidak lagi mengakui Yazid sebagai khalifah. Lalu apa yang dilakukan Yazid? Yazid mengirim pasukan dalam jumlah yang besar kepada penduduk Madinah dan memerintahkan untuk memerangi mereka. Kemudian dia memerintahkan agar pasukannya itu melanjutkan perjalanan menuju Mekah dalam rangka memerangi pasukan Abdullah bin Zubair. Mereka datang ke Madinah. Maksudnya pasukannya datang ke Madinah. Dan terjadilah apa yang disebut dengan peristiwa Harrah. Suatu tempat di sebelah timur Madinah. Apa yang disebut dengan peristiwa Harrah? Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Ya. Al-Hasan pernah menyebutkannya. Demi Allah, ini berkaitan dengan peristiwa Harrah, yaitu pembunuhan, pembantaian terjadi di Madinah, kota Nabi. Yang dilakukan oleh siapa? Oleh orang yang disebut orang sebagai Amirul Mukminin tadi. Sebagai salah satu khalifah Islam katanya. Al-Hasan menyebutkannya. Demi Allah, hampir saja tidak ada yang selamat dalam peristiwa itu. Al-Hasan yang dimaksud di sini bukan Al-Hasan kakaknya Al-Husain, tetapi nama lain tadi, perawi di atas. Demi Allah, kata Al-Hasan, hampir saja tidak ada yang selamat dalam peristiwa itu. Bapak Ibu baca baik-baik ini adalah dari Imam Suyuti. Sejumlah sahabat Rasulullah dibunuh. Kota Madinah dihancurkan. 1000 perawan dirusak kegadisannya. Coba. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat lagi saya besarkan nih. 1000 perawan dirusak kegadisannya. Artinya apa? Terjadi pemerkosaan besar-besaran. Di mana? Di kota Madinah. Dan setelah itu di mana kita berpihak sebagai orang Islam? Kita terlanjutkan Islamnya Yazid bin Muawiyah. 1000 perawan dirusak. Di mana dirusak? Di kota Madinah. Siapa namanya? Imam Suyuti menyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Penutupnya menarik. Penyebab ketidaksetiaan penduduk di Madinah adalah karena Yazid banyak melakukan maksiat kepada Allah. Coba. Tetapi apa yang terjadi? Mereka melakukan tadi seperti yang ditakutkan dalam ayat ini tadi. Ya. Mereka melakukan apa yang dikatakan di ayat tadi. Ya. Kita lihat tadi kembali ayat ini. Nih. Mereka mengatakan kalau kami ikut petunjuk bersama kamu Muhammad, mereka akan usir kami. Apa yang dilakukan Yazid terhadap pengikut Al-Husain? Mereka akan membantai penduduk Madinah. Memperkosa lebih dari 1000 gadis di sana. Membunuh ratusan bahkan ribuan mungkin sahabat Nabi di sana. Ini tercatat di dalam buku sejarah. Jadi artinya apa? Pendapat mereka bahwa akan diusir memang beralasan, ada kejadiannya. Tetapi orang belajar Al-Quran tidak perlu berpikir ke situ. Kenapa? Kalau mereka membunuh kita, tuh memang kematian pasti akan datang. Kalau toh kita tidak terbunuh sekarang, kita akan mati karena sakit. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan. Seperti Yazid. Dari kasus itu tadi hanya 2,5 tahun setelah pembantaian Al-Husain, dia juga sudah meninggal. Jadi tidak perlu kita takut dalam mempertahankan kebenaran, mengikuti kebenaran. Dan kebenaran itu adalah kemanusiaan itu sendiri.
Berarti kalau kita menolak kebenaran, menolak kemanusiaan dan membiarkan kezaliman seperti ini, mereka akan diusir dari negeri-negeri mereka sendiri. Dan itu adalah kezaliman. Dan ini terjadi sekarang. Ya, ini terjadi sekarang di negara-negara yang diperangi. Ya, Yaman terusir dari negaranya. Orang Afghanistan kemarin terusir dari negaranya setelah mereka diserang. Orang Palestina terusir dari negaranya. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Ini adalah kuda Troya. Yang berbahagia kuda Troya ini terkenal di zaman Yunani ya. Karena tadinya Yunani menyerang suatu kota yang namanya Troya. Tapi tidak mampu mengalahkannya. Menurut cerita sejarah sudah 10 tahun mereka akan menguasai Troya tapi tidak pernah berhasil. Sehingga suatu saat orang Yunani membuat kuda raksasa seperti ini. Ya, kuda raksasa baru kemudian digunakan sebagai alat untuk memerangi Troya. Lalu kemudian suatu saat kuda ini ternyata diisi orang di dalamnya. Di dalamnya ada orang, tentara masuk. Baru yang lain, tentara yang lain lalu kemudian keluar dari ini kan di dalam kota, di dalam benteng. Ini ada pagarnya di luar. Kemudian mereka pergi mundur ke belakang. Bagi orang Troya dianggap wah tentara Yunani ini sudah mengaku kalah. Kuda Troyanya ditinggalkan, kudanya ditinggalkan. Orang Troya lupa bahwa di dalam kuda ini ada orang diisi seperti ini. Banyak lagi di dalamnya. Sehingga kemudian ketika mereka melihat sudah aman, mereka menarik kuda ini masuk ke dalam kompleks istana besar ini, atau kota besar ini. Setelah malam-malam, tentara Yunani yang ada di dalam sini keluar, ini turun, lalu kemudian pergi membuka pintu gerbang yang selama 10 tahun tidak pernah bisa dibuka, sehingga kemudian tentara Yunani yang banyak itu bisa masuk ke kota ini melalui pintu gerbang yang sudah dibuka oleh temannya yang sudah ada di dalam kota, masuk melalui kuda ini, maka disebut dengan kuda Troya. Apa kata Allah? Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyatah. Betapa banyak negeri-negeri atau wilayah-wilayah telah kami hancurkan. Apa sebabnya? Batirat, mereka bersenang-senang. Ma'isyatah, dengan kehidupan yang nyaman di dalamnya. Ma'isyah itu mereka bisa mendapatkan pendapatan yang baik. Fatil kamasakinuhum, dan yang kita lihat gambarnya tadi dan banyak lagi yang lain, mereka mempunyai tempat-tempat tinggal. Masakin itu tempat-tempat tinggal. Setelah mereka hancur, lam tuskan, tidak ditempati lagi kota-kota itu mimbadim setelah kebinasaan mereka. Kecuali hanya sedikit saja kota lama yang dipakai sekarang. Wa kunna nahnul warisin, setelah mereka semuanya pergi, hancur, kamilah kata Tuhan yang menjadi pewarisnya. Ini adalah Aristoteles. Artinya bahwa ilmuwan, filosof tidak bisa menyelamatkan mereka ketika mereka melakukan kezaliman. Sekarang Yunani hanya nama saja. Apa sebabnya? Karena mereka telah mengkhianati pengetahuan itu sendiri. Apalagi kalau yang dikhianati adalah kebenaran tertinggi, yaitu Al-Quran. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura, dan Tuhanmu tidak mungkin membinasakan suatu negeri hatta yab'asa, sampai kemudian ataukah kecuali setelah mereka dibangkitkan kepadanya fi ummiha. Kata-kata ummiha itu di ibu kotanya. Jadi ibu kota ini penting sekali. Apa dibangkitkan di ibu kotanya? Rasulan, seorang rasul pemberi peringatan. Apa yang dilakukan rasul itu? Yatlu alaihi, mengajarkan kepada mereka apa? Ayat-ayat kami, kitab suci Al-Quran. Jadi lagi-lagi kitab suci Al-Quran. Jadi rasul itu datang kepada umat sebagai apa? Mengajarkan kepada mereka kitab suci. Di mana markas utamanya? Di ibu kotanya, ummiha. Karena dari sana kemudian harusnya pengaruh sampai ke daerah, ke pinggir-pinggir. Allah kemudian menutup ayat ini, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidak mungkin kami membinasakan sebuah negeri illa kecuali kalau penduduk negeri itu zalim. Apa tadi penyebab kezalimannya di atas? Jahal, yaitu menolak kebenaran, menolak kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat pembahasan kita sebelumnya? Dua kitab suci, Taurat dan Injil, Taurat dan Al-Quran. Jadi penyampaian Al-Quran lah. Nah, jemaah sekalian, ini kita lihat pikiran manusia adalah diisi dengan berbagai macam pengetahuan. Ada matematika, ada musik, ada ekonomi, macam-macam semuanya di dalamnya, ada olahraga.
Ya, jemaah sekalian berbahagia, pengetahuan ini padat dalam pikiran kita dan bagus. Tetapi apabila berhenti di sini, maka pengetahuan ini menjadi hijab bagi kita. Jadi pengetahuan ini bagus untuk kehidupan dunia kita. Ya, kita lihat ini semuanya adalah pengetahuan duniawi yang sangat bagus. Tetapi apabila pengetahuan ini tidak beyond, tidak melampaui, tidak transenden, maka pengetahuan ini menjadi hijab bagi kita untuk melihat melampaui pengetahuan empirik kita, pengetahuan panca indera kita ini. Padahal sebetulnya pikiran itu apa pasangannya? Coba kita lihat. Pikiran kita itu sebetulnya pasangannya Al-Quran. Yang namanya akal itu kita simbolkan dengan otak, karena akal bekerja di sini, sebetulnya itu adalah intisari atau the core of daripada fitrah kita. Kalau fitrah kita itu apa? Al-Quran. Jadi antara kitab suci dan Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Ya. Memisahkan akal pikiran dengan kitab suci sama dengan memisahkan cahaya dengan mata. Ini adalah cahaya yang datang dari Allah. Akal kita adalah mata hati. Itu yang disebut dengan sixth sense sebetulnya. Sense kita, indera kita yang keenam adalah akal pikiran kita. Mata tidak bisa melihat kalau tidak ada cahaya. Wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya. Dan apa saja yang diberikan kepada kalian, sesuatu apapun, selama tidak beyond, tidak melampaui, maka mataun itu hanyalah kesenangan saja. Kesenangan apa? Kehidupan dunia. Dan hanya perhiasan saja. Kesenangan dunia dan perhiasan. Dan banyak orang mau melakukan kezaliman untuk mendapatkan ini. Mengumpulkan harta yang banyak, padahal kalau dia sendiri membutuhkannya, tidak habis semuanya. Kalau untuk dia saja makan dan minum setiap hari, tidak habis. Nah, mereka untuk melakukan apa itu? Hawa nafsu. Allah mengatakan, wa ma'utitu min syai' famata'ul hayatid dunya. Mereka hanya mengejar kehidupan dunia saja dan perhiasannya. Padahal ini penilaian dari Allah, wa ma indallah, padahal apa yang ada di sisi Allah, inilah yang harus kita kejar. Apa yang ada di sisi Allah itu adalah khairun, yang terbaik. Wa abqa, dan itu adalah kekal. Jadi apa yang kita kejar di sisi Allah itulah yang terbaik. Jadi harusnya kita kejar apa? Indallah, di sisi Allah. Karena itulah khairun wa abqa. Cuma kata Tuhan, afala ta'qilun. Pasangannya apa yang bisa mendapatkan ini? Akal. Yang bisa memahami adalah orang berakal. Berarti apabila ada orang yang berhenti pada pengetahuan empirik, sebetulnya belum menggunakan akalnya secara benar. Karena apabila akal digunakan secara benar, kita akan bergerak melampaui pengetahuan empirik, pengetahuan indrawi kita. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sekali karena ceramah kita panjang ini sampai 1,5 jam ya. Ini sudah hampir jam 9 ternyata. Mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian. Ya karena memang ayat-ayat yang kita bahas tadi butuh penjelasan yang cukup rinci. Yang bertanya dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, selamat bergabung Bu Yatni, teman dari Ibu Foni Pawaka, Ustaz. Hari ini sepertinya baru bergabung. Hari ini ada 130 partisipan, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Pak Hirul. Silahkan, Ustaz. Baik, terima kasih banyak Bu Dokter. Tarik dulu ke atas. Kita ucapkan Ya, selamat datang kepada Ibu Yatni. Bu Yatni, selamat datang, selamat bergabung. Kami doakan semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Semoga selalu bisa punya waktu dan kesehatan dan kesempatan untuk bersama dengan kita. Sama-sama tadarus, membaca dan mentadaburi Al-Quran. Karena inilah yang menyebabkan Rasul diutus oleh Allah. Dan ini yang kita lakukan terutama untuk menyambut kehidupan kita selanjutnya. Cepat atau lambat kita semuanya akan meninggalkan dalam dunia ini dan kita akan kembali ke sana. Yang bertanggung jawab atas kehidupan kita di sana benar-benar hanya Allah Subhanahu wa taala, dan atas dasar itu kita perlu mempelajari kitab sucinya. Yang kedua adalah dari yang baru yang bergabung karena lumayan banyak yang hari ini ada sampai 130 orang. Kami juga tak lupa mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Semoga Bapak Ibu semuanya juga terberkahi oleh pengajian kita ini. Amin. Kemudian dari Darul membalas kejahatan dan kebaikan. Amin. Disinggung tadi, sebenarnya bagaimana dengan kasus ini?
Waduh ya, intinya adalah bahwa yang namanya agama itu adalah selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau ada yang tidak seperti itu, maka itu pasti bukanlah ajaran agama. Karena itu yang kita bicarakan tadi Al-Quran. Ya, jadi selama kalau mereka membela agama dengan cara yang sangar, menakutkan, maka itu jelas tidak benar ya. Terkadang agama hanya dipakai sebagai alat saja. Tapi biarlah itu bagian daripada kehidupan sosial mereka. Kita coba memperbaiki diri kita masing-masing. Berikutnya lagi ada lagi. Kalau pertanyaan, Sikap seorang muslim, jadi kita selalu menghindari bertanya tentang orang lain, yang kita bertanya tentang diri kita saja. Oke, seperti tadi ayat mengajarkan kita, lana amaluna walakum amaluhum. Kalau bagi mereka ya, lana amaluna lahum amaluhum. Marilah kita memperbaiki amal kita dan kita menghormati amal kehidupan orang lain supaya kehidupan beragama ini tidak terjadi ketegangan. Karena kalau ada yang salah baru kita kecam juga, akhirnya terjadi dualitas. Harusnya kan kalau ada yang salah, tugas kita memperbaiki, bukan dengan mengecam perbuatan tersebut. Ada lagi berikutnya. Pak Iqbal Ustadz mau bertanya, silakan Pak Iqbal. Assalamualaikum Ustadz. Satu lagi nih. Bagaimana sikap seorang muslim seharusnya jika ada yang begitu ya? Ini sudah tadi ya. Iya sudah. Kemudian Pak Iqbal, silakan Pak Iqbal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, Iqbal bertanya lagi nih Ustadz. Silakan. Terkait ajruhum marratain ini Ustadz. Ini kan terkait kita yang menelaah Al-Quran atau mengamalkan wa idza tutla alaihim, lantas diberikan ajruhum marratain, disebabkan dengan sabar, wa yadra'una bil hasanati sayyi'at, lantas wa mimma razaqnahum yunfiqun. Menarik nih Ustaz, waktu Ustaz gambarkan itu ke ayat berikutnya, wa idza sami'ul lagwa, dan jika mendengar satu perkataan yang sia-sia menurut artinya Ustaz. Al-lagwa ini Ustaz. Kalau perkataan yang sia-sia ini kan perspektif Ustaz, artinya sudut pandang. Boleh nggak Iqbal teringat satu ayat di Al-Baqarah ayat 139, kebetulan redaksinya hampir sama, lana amaluna walakum amalukum, tapi terkait kalau ayatnya kurang lebih kul atuhajju kul atuhajju lana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana amaluna walakum amalukum. Jadi perspektif lagwa ini terkait hanya fillah Ustaz. Hanya terkait dengan ketuhanan. Tidak terkait dengan yang ayat 54 ini Ustaz. Artinya sobaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'at, dengan razaqnahum yunfiqun ini kan amal sholih Ustaz. Perbuatan, artinya amal perbuatan. Tetapi yang koridor amaluna walakum amalukum ini Ustaz, boleh nggak hanya untuk fillah Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Iqbal. Jadi intinya semua ayat dalam Al-Quran itu pasti saling menjelaskan. Nah, Al-Quran itu saling menjelaskan, tidak saling bertentangan. Jadi dalam Al-Quran dikatakan, afala yatadabbarun al-Quran walau kana min indi ghairillahi la wajadu fi ikhtilafan katsira.